warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munib, guru mata pelajaran Informatika SMP Negeri 3 Semanding. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 bidang program studi Informatika di LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja tempat saya bertugas SMP Negeri 3 Semanding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum proses pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan untuk salah satu yang memimpin berdoa, silakan. Dwi. Do siap, Bra. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum dimulai pembelajaran ini saya absen terlebih dahulu. Nanti yang hadir angkat tangan ya. Tanggal 6. Afriana Dewi, Dinda Valentina, Eva Farel, saudara Hel ya. Ahmad Rizky, Dwi Amelinda, mana Dwi? Dwi Ayu Rohmatina, Hadir. Alfilur, Najwa, Hadir, Pak. Rafael, Heru Saputra, Hadir. Rizky Marvino, Muhammad Aditya, Hadir. Elva Asa Pratama, Hadir. Zivara, Rizky Ferdiansa, Hadir. Heri Hirawati, Nurul Jana, Muhammad Arif Irfan, Bima Duradi. Oke, untuk pembelajaran hari ini melanjutkan dari materi kemarin tentang jaringan komputer dan internet. Jadi tujuannya kalian nanti ya Pak, peserta didik nanti kalian bisa menghubungkan komputer dengan internet. Yaitu peserta didik nanti kalian bisa menghubungkan piranti atau perangkat dengan internet dan menghubungkan piranti atau perangkat lainnya dengan menggunakan tethering ponsel HP. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Jadi konsepnya tetap menggunakan komputer jaringan dan internet. Jadi manfaatnya bagaimana? Yaitu nanti kalian bisa mengeksplorasi atau bisa membuat sebuah jaringan, bagaimana komputer itu bisa terhubung dengan internet itu bagaimana? Itu. Ya. Sebelum ini sudah siap belum untuk materi hari ini? Siap. Sehat semua? Sehat. Ada yang merasa tidak sehat atau ada sakit? Tidak. Oke. Sebelum saya ke materi, saya ada pertanyaan sedikit. Yang pertama yaitu apa yang disebut dengan jaringan? Masih ingat kemarin jaringan komputer? Apa? Jaringan komputer apa? Jaringan yang masih terhubung, yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi informasi. Oke, tepuk tangan untuk Dwi Ayu. Jadi jaringan yang masih terhubung dengan apa tadi? Saling terhubung untuk membagikan sebuah informasi. Kemudian, terus bagaimana cara komputer itu bisa mengakses internet? Oke, yang cowok. Silakan, Rizky Alvino. Bagaimana caranya?
caranya menyambungkan internet ke komputer. Ya, bagaimana cara mengakses internet? Komputer bisa mengakses internet itu bagaimana? Sepengetahuan kamu sendiri, setahumu sendiri bagaimana? Pernah kan pakai komputer atau HP menggunakan internet? Nah. Bagaimana cara mengaksesnya? Menggunakan apa? Wifi. Wifi, apa lagi? Apa? Selain Wifi, apa? Misalnya kita beli apa? Internet. Pakai Kuota. kuota, pakai data, itu oke. Tuh, dah tepuk tangan untuk Rizky. Ya. Oke, itu komputer. Tadi disebutkan bahwa jaringan yang sering terhubung, dia berbagi informasi. Jadi jaringan internet atau komputer itu perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data atau berbagi sumber daya atau bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut dengan sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisi informasi melalui teknologi fisik dan atau nirkabel. Jadi protokol pakai IP. Nah, kemarin IP 192 atau 68 pada pertemuan sebelumnya kan sudah kan? Itu adalah apa namanya sistem aturannya. Nah, fungsi jaringan itu sendiri adalah apa? Yaitu meningkatkan komunikasi antar pengguna, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, meningkatkan produktivitas pengguna karena apa? Memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan sumber daya dengan cepat dan mudah. Nah, itu mempermudah akses informasi dari berbagai sumber baik lokal maupun global, baik secara lingkup ruangan atau di luar ruangan. Global itu menggunakan akses internet. Nah, bagaimana cara komputer itu mengakses internet? Yang itu adalah apa? Jaringan komputer bekerja sama atau bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Tulisannya node, bacanya apa? Node. Node ini bisa berupa modem, ya, atau hub, switch, dan peralatan komunikasi data atau data communication equipment atau data terminal equipment atau DTE, data terminal equipment. Nih, jadi untuk komputer bisa mengakses internet itu harus ada namanya node. Ini bisa modem. Modem bagaimana? Yaitu biasanya kalau di laptop atau apa, tapi biasanya ada modem. Dimana modem biasanya pernah di warung kopi ada wifi-nya itu disebut bisa menggunakan apa? Modem. Atau kalau nggak pakai modem bisa menggunakan apa Pak? Internet. Kalau di HP kan biasanya apa? Pakai kuota atau pakai nyambung wifi. Wifi tadi termasuk di modem tersebut, ya. Atau juga mungkin laptop temennya atau HP temennya nggak punya data, pakai tethering temennya HP satu lagi. Nah, tethering temennya satu itu menggunakan adalah disebutnya apa? Bisa katakan modem. Itu cara mengakses mengakses internet. Sekarang, nah ini what emulation. Nah, nanti di situ ada yaitu teknik untuk menguji kinerja aplikasi nyata melalui jaringan virtual. Kemudian ada router. Ini perlu juga. Tadi disebutkan ada apa? Modem, switch, dan juga ada nanti router. Bagaimana cara kerja? Router itu apa? Ini jaringan untuk internet. Jadi komputer mengakses internet itu harus ada satu router. Router adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat bisa terhubung ke internet. Selain itu, fungsi router yang lainnya adalah mengelola lalu lintas. Jadi jaringan internet itu juga ada lalu lintasnya, bukan hanya jalan. Nah, tidak. Kalau ibaratnya kalau jalur internet diperlihatkan, itu kamu akan ribet. Kenapa? Setiap depan itu pasti ada jalur internet. Satu slip itu.
Karena apa? Karena jaring internet itu tidak kelihatan, jadi seakan-akan tidak ada apa-apa. Tuh. Jadi mengatur atau mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Saat ini router merupakan perangkat yang penting di kantor, kafe, atau di rumah. Itu harus ada namanya baru router. Cara kerjanya router sebenarnya sangat sederhana, yaitu apa? Bisa diibaratkan sebagai pengontrol lalu lintas udara dan paket data atau internet sebagai pesawatnya. Tuh, jadi beratnya apa? Data itu sebagai pesawat. Nah, suruh belok kemana? Tujuannya kemana? Tuh. Setiap pesawat pasti memiliki tujuan masing-masing. Contoh, si A mengirimkan suatu WA kepada si B. Nah, lewat mana? Jalurnya kemana? Apakah langsung? Tidak. Atas dulu. Satelit dulu baru ditujukan kemana? Nah, itu. Tidak serta-merta langsung lurus, tidak. Langsung ke atas dulu ke pesawat atau ke terminal yang di atas ada satelitnya, baru turun ke tujuan mana. Itu kalau diberatkan ya nanti gini terus. Wah, kamu nggak bisa lewat. Karena apa? Sekarang sudah komunikasi digital semua pakai jaringan internet semua. Itu kalau kelihatan sistem jaringannya, kamu akan merasa repot lewat mana. Sini ada internet, sini ada internet. Nah, makanya itu tembus ya. Ya, setiap pesawat perlu landasan agar bisa mencapai tujuan seefisien mungkin. Itu router. Paham ya? Oke. Switch. Nah, nih. Apa itu switch? Tadi kan disebutkan switch juga. Yaitu perangkat penting dalam jaringan komputer yang memainkan peran kunci dalam mengelola lalu lintas. Kalau router itu biasa mengatur lalu lintas. Nah, kuncinya di mana? Yaitu di switch-nya. Dengan pemahaman yang baik tentang pengertian fungsi dari switch, kalian nanti dapat memilih perangkat yang sesuai kebutuhan jaringan dan memastikan kinerja dari jaringan yang optimal. Kamu buat untuk berapa orang, berapa besarannya, itu tergantung dari harus ukuran switch-nya berbeda-beda. Perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat. Ini arti lain dari switch. Itu apa? Itu perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat. Contoh komputer 1 dengan komputer 2. Itu kalau mengakses komputer harus menggunakan switch. Seperti komputer, server, printer, dan lain-lainnya, nah itu bisa menggunakan apa? Switch. Kalau tidak ada switch, tidak bisa saling terhubung dalam satu jaringan lokal. Ya. Paham ini ya? Jadi switch itu juga penting. Karena apa? Bisa membagi jaringan-jaringan yang lain, bisa menghubungkan dengan perangkat-perangkat yang lain. Nah ini ada namanya access point. Whereas access point yang juga dikenal sebagai access point adalah perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel. Kalau switch tadi menggunakan kabel. Pak, bagaimana kalau tidak menggunakan kabel? Itu disebut dengan apa? Access point. Jadi gunakan jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Nah, jalur akses menghubungkan pengguna ke pengguna lain dalam jaringan juga berfungsi sebagai apa? Titik interkoneksi antar WLAN dan jaringan kabel tetap. Jadi access point untuk jaringan nirkabel itu tetap melakukan sebentar. Ini yang pertama tadi harus ada one inversion, yaitu load-nya, yaitu PT close ini ya. Kemudian setelah itu harus ada apanya? Apa? Untuk menghapus dari clone tadi harus ada apa? Switch-nya. Switch-nya dulu apa modemnya dulu? Nah, kemudian ada konversi dulu, ada modemnya. Nah, nih. Jadi clone ada switch-nya, modemnya dulu apa switch-nya dulu?
ini ya, saya bagikan LKPD-nya ya, sebentar ya, ambilkan LKPD-nya ya. Mana dulu? Perhatikan dulu. Jangan lupa, cloud-nya dulu, kemudian baru mau. Ya. Setelah modem baru ada switch apa router. Switch dulu ya, baru nanti ada routernya. Ya, coba ini. Mana ya? Harus ini tuh. Kemudian ini root, saya modemkan dulu ya. Root, modem, switch, access point. Coba menghubungkan pakai ini ya. Petir. Nah, petir nih. Nah, kedudung hijau kan. Oh, supaya lebih ini, coba saya tarik. Oh, menghubungkan lagi pakai ini, tanda petir. Ini kita simulasi pakai tisu paket tracer ya. Kemudian juga jangan lupa kalau menghapusnya pakai apa? Kamu pilih ini. Mana yang mau dihapus? Nah, paham? Kemudian kalau ini kembalikan lagi ini. Ojo ini. Oke, kita sambungkan lagi. Coba ini akses point apa? Point. Tadi akses point pakai jaringan nir kabel. Apa yang nir kabel? Contoh apa? Contoh apa? Kabel. P. Ini dia akses point sendiri. Loh, langsung muncul, ya kan? Tambah kabel. Kalau pakai kabel berarti apa? PC, komputer atau laptop bisa. Itu harus jangan lupa disambungkan kabel. Ini secara otomatis dia akan. Nah, ini sebuah jaringan komputer dengan internet. Di mana load, kemudian ada modem, ya. Modem itu mengambil data internet, kemudian bagikan ke sambungan ke switch, kemudian baru ke access point di pancarkan sinyalnya kepada apa? Smartphone, tablet, yang dimana perangkat yang tidak menggunakan kabel. Kalau menggunakan kabel bisa, switch bisa menggunakan kabel yaitu komputer, laptop juga bisa. Jangan lupa nanti di sini apa dikasih IP. Kemarin di Dashcom kemudian di IP konfigurasi. Berapa kemarin? 192.168. 168 titik. Nah, ini terserah. Kalau yang ketiga ini berapa? 120. Kalau 100 semua harus 100. 20 semua. Kemudian titik. Nah, ini saya buat kalian satu. Kemudian tadi koma ya, sorry ya, 168. Nah, 20 titik, jangan koma ya, kalau koma nanti nggak bisa. Subnet masnya ini otomatis. Setelah itu kamu terus. Jangan lupa yang ini berapa? 192.168 titik berapa tadi? 20. Saya kasih titik 1. Nih, oke. Nih, tadi lihat hijau semua, berarti sudah terkoneksi. Ingat cloud-nya dulu, modemnya, kemudian switch-nya, access point. Access point untuk apa? HP, tablet, atau apapun. Sedangkan untuk yang pakai kabel yaitu dengan komputer atau laptop. Nah, itu. Paham? Siap untuk tugas kali ini?
perhatikan ke depannya. Oke, silakan perhatikan depan. Saya lihat jawaban dari kalian. Nah, open. Tugas kalian mana ya? Saya lihat dari Mbak Jibara dulu. Lihat, tuh ini, ayo lihat ini punyanya yuk. Ini udah masuk, kenapa ini belum masuk ini? Nah, lihat. Oke, saya lihat dulu ya. Ini, coba. Nah, ini. Nah ini, oke ya. Jadi ini kenapa ini masih merah? Biasanya ini apa? Harus modemnya ada modem apa? Iridium, modem tethering HP-mu pakai Indosat atau apapun, nanti dia akan connect dengan langsung connect menjadi hijau. Nah, ini belum ada koneksinya seperti ini. Oke, mana untuk Dwi Ayu? Siapa? Oke, dari aku Seo. Selanjutnya punya Rizky Albaki. Nah, nih. Loh. Ini bentar, makan di sana apa nih? Oke, lihat. Masa kamera sini ke bawah, ini di atas. Wah, modem mungkin di rumah, di sini ya, komputer di sini. Ada komputernya ada posisi toh. Nah, di sini. Di sini, ditata yang rapi. Mungkin ini yang bagian wifi sebelah sini, ya kan? Kemudian ini laptopnya di sini harus pakai kabel, bisa. Ya. Oke, punya Rizky. Jadi nanti di sini ya tadi harus menggunakan modem apa itu supaya koneksiin. Jadi kalian harus tahu, oh seperti ini skema simulasi dalam pembuatan sebuah jaringan komputer. Karena nanti kalian masih tingkat jenjang SMP, itu saya gunakan hanya simulasi. Nah, kalau untuk yang sebenarnya sudah nyata, nanti di jenjang SMK nanti akan kalian temui seperti ini. Kalau jurusan jaringan, jurusan komputer. Oke, punya Rizky Albaki. Ya, kasih aplaus. Saya refleksi untuk pembelajaran ini, saya share ke grup, silakan untuk diisi. Silakan refleksinya diisi.
semuanya refleksinya? Sudah. Terima kasih atas kerjasamanya pembelajaran pada hari ini. Tugasnya sudah bagus, pembelajaran juga lancar. Kita kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari masih dalam jaringan internet, tapi masing-masing, tapi dengan bagaimana kalian menghubungkan komputer menggunakan jaringan internet, menggunakan HP, pakai baterai HP, kemudian HP dengan HP. Itu bagaimana cara kita akan pelajari minggu depan. Oke, siap? Ya. Pertemuan kali ini telah selesai. Silakan untuk kita bersama-sama berdoa. Ada satu yang mimpin, silakan. Siap, Sudah mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.